biar irit bahan bakar itu satu, ada kuncinya adalah di RPM ya guys. Itu di hijau, di zona hijau, dan di tengah-tengah selisih sekitar 5 kilo, paling 35, bahkan nggak sampai 35 km. 1 sampai 10 nginjeknya itu jangan langsung 10-nya, penyebab bahan bakar boros. Jangan suka ngelop. Tuh kuncinya itu telaten. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Pak Budi ya. Ini langsung saja guys, kali ini di video kali ini ya, aku mau sedikit menceritakan ya, berbagi tips ya, tentang cara mengemudi biar irit bahan bakar ya. Ini mohon maaf juga, ini sebelumnya ini nggak ada maksud untuk menggurui, ini cuman sekedar sharing aja. Maksud saya hanya sekedar berbagi ilmu, berbagi pengetahuan menurut pengalaman saya, dan juga beberapa masukan dari teman-teman. Jadi ini kalau ini untuk truk ya, truk Hino ya. Nah langsung saja ya, ini ya salah satu untuk mengemudi atau menyopir biar irit bahan bakar itu satu, ada kuncinya adalah di RPM ya guys. Jadi itu RPM nya itu usahakan stabil di angka 15 saja atau 1500 lah, cuman aku menyebutnya ini 15 ya, dalam arti itu di hijau, di zona hijau, dan di tengah-tengah. Kalau hijaunya kan sekitar 1000 sampai 2100 atau 2200 lah, itu gunakan di tengah-tengah ya, 15, 16, kalau telaten ya 14 lah, 13, 14, 15, 16 lah. Usahakan stabil di zona itu untuk RPM nya itu ke satu ya, satu. Terus masih seputar itu juga RPM. Sepengalaman saya, kalau telaten ini yang saya kira di jalan datar dulu ya. Kalau telaten itu gunakan di 14, itu hasilnya akan lebih irit lagi. Soalnya sesuai praktek saya jalan misal menggunakan RPM 14-15 dibandingkan 16-17, satu baloknya itu bisa selisih sekitar 5 kilo, bahkan bisa lebih. Misal untuk saya pakai di RPM 14-15 ya, dalam arti saya jalannya pakai kalau nggak 14 ya 15, naik turun di segitu. Untuk satu balonnya itu saya bisa sampai sekitar 40 km. Tapi kalau saya jalannya kok RPM 16-17 paling 35, bahkan nggak sampai 35 km itu. Tuh udah saya buktikan. Terus selain RPM, nginjak gasnya juga harus pelan. Semisal ya, misal diibaratkan injekan gasnya itu nginjek gasnya ini gini, 1 sampai 10 nginjeknya itu jangan langsung 10-nya, jangan sampai 8, usahakan injeklah sekitar 3 sampai 4-nya gitu. Nanti berhentilah di 4 dulu, tahan, kira-kira nanti mobilnya itu masih mau naik enggak. Kalau mau naik ya tahanin, nanti menuju 5, 6 dan seterusnya itu kita sambil dengerin mesinnya aja. Kalau jangan langsung injek ke 4, 6, itu bahan bakar sepengalaman saya akan lebih boros. Tapi kalau kita telaten kayak gitu, kita injek 3 atau 4 dulu, tahan, nanti kan kelihatan. Kalau di jalan datar kita kok nginjeknya 3 atau 4, katakanlah 3, kita injek 3 dulu, pelan, injak 3 dulu, nanti kan kelihatan. Kalau memang itu jalannya datar kan pasti akan naik, RPM speedometer pun akan naik pelan-pelan. Nah nanti setelah kok naik, udah naik, kita tambah lagi 5, 6, terus pelan-pelan tambah sampai misalnya maksimalnya aja. Cuman usahakan RPM tetap itu, kembali lagi RPM di 15, 14 aja ya, lebih dikit lah 16 gitu. Tapi kalau kita nginjeknya kok langsung ke angka yang tadi ya saya katakan, angka 8, itu pasti akan bahan bakar akan lebih boros lagi. Sama kesiapan mesin kan juga, kalau langsung kenceng
kan putaran roda kan belum kencang, tapi untuk RPM kok udah dinaikin kencang, pasti kan juga nggak akan sinkron lah. Itu penyebab bahan bakar sedikit lebih boros. Nah itu sama itu berikutnya lagi itu masih seputar tadi ya, cara nginjek gas. Kalau kita habis mengoper misal dari gigi 4 ke 5, sama juga nginjeknya juga jangan langsung ke 8. Kita nginjeknya pelan-pelan sambil ikuti, nanti RPM pasti akan naik dengan sendirinya. Itu kalau di jalan datar ya. Kalau di jalan nanjak mah lain lagi. Kalau di jalan datar kayak gitu. Intinya mengemudi itu menurut saya, mengemudi yang baik itu kita juga harus ngikutin mobil. Nggak selamanya mobil ngikutin kita walaupun kita pengemudinya, tapi kita harus tahu kemauan mobilnya itu kayak gimana. Kalau kita ngikuti nanti mobil akan dibawa enak, terus bahan bakar juga akan lebih irit tuh. Itu saya dapat dari teman saya bilang kalau biar irit kayak gini. Oh iya, terus saya praktekkan dan memang ternyata bener. Intinya itu jangan memakai RPM tinggi-tinggi. RPM rendah nggak masalah, yang penting mobil kuat. Mobil itu nggak nyengkol lah, nggak ngoyo. Maksudnya mobil yang penting kuat. Jadi intinya misal ngoper ya, kalau untuk ngoper itu misal untuk gigi selanjutnya ya gunakan aja RPM 15, maksimal 15, 16 oper. Tapi kalau memang kok itu muatannya berat ya jangan hanya 14, 15. Nah, itu disesuaikan sama muatannya ya. Kalau muatannya cuman 15 sudah kuat ya wes, jangan lebih dari 15 itu. Misal udah 15 kan dioper, kita pakai 5 terus 15 oper ke 6. Itu nginjeknya seperti tadi yang saya jelaskan, ikutin aja. Diibaratkan kalau injekan itu 1 sampai 10 ya injek 3 sampai 4 ditahan dulu. Nanti kalau RPM kan pasti akan naik pelan-pelan. Kita lihat situasi kondisi mobil juga, muatannya bagaimana. Kalau muatannya ringan ya bahkan nggak sampai 15 nggak masalah. Tapi kalau muatannya kok tinggi ya yang penting itu mobil kuat gitu intinya. Jadi disesuaikan aja. Selanjutnya ya, ketika kita ditanjakan mending kita stabilin aja itu ya, angka 14-15. Mending kita stabilin aja di RPM 15 ya lor. Soalnya gini, kita ditanjakan katakanlah gigi 4 atau gigi 4. Kecepatan kita itu kalau di RPM 15 itu sekitar 30 atau 31 misal ya. Kalau enggak ya sekitar 33 ya. Terus nanti kalau kita kok geber lagi di angka RPM 20 itu pasti hanya sekitar 39an. Jadi cuman lebih kenceng 5 km per jam ya. Jadi kan kencengnya itu enggak sepadan dengan pengeluaran bahan bakar kita. Jadi langkah lebih baiknya kita telaten di angka 15-16 saja. 15 ding. Nah, biar lebih irit daripada kita udah RPM tinggi tujuannya biar kenceng ternyata kalau gigi kecil kan nggak bisa, RPM tinggi pun nggak bisa lebih kenceng. Nah, tingkat kekencengannya cuman sedikit. Jangan suka ngelop. Maksudnya ngelop kan ada ya, misal 100 meter lagi tanjakan kita geber, kita gas gede RPM sampai 2000-2200 dengan tujuan nanti di tengah-tengah tanjakan itu di klimaks tanjakannya itu tenaganya biar biar masih ada, kita nggak perlu nurunin gigi. Itu jangan, itu saya udah pernah praktekin waktu dari Jakarta ke Bandung itu di Padalarang, udah saya praktekin ternyata malah boros banget. Dulu pikir saya itu dengan cara kayak gitu akan lebih irit, ternyata itu malah boros. Dan setelah itu saya kan itu boros, maksudnya udah boros. Dan setelah itu di kejadian berikutnya saya nyoba ikutin alurnya, misal 100 meter lagi kan tanjakan, yaudah saya jalan sedang-sedang aja, kalaupun mau gas lebih gede ya 16-17 saja saya. Nah nanti kan tetap di tanjakan, namanya gigi gede kan pasti nggak bakal kuat lah. Usahakan kalau udah RPM udah mulai turun, katakanlah di angka 15 atau 14,
kita misalnya udah RPM udah di 14 atau 15, kok itu di kita tambahin gasnya udah nggak mau naik lagi, itu kita oper ke gigi yang lebih rendah dan usahakan stabilkan di 15, jangan sampai kurang. Ya kalau kurang 14 lah mending lah. Kalau mau gunakan RPM 14 itu boleh, asal diinjek lagi masih mau menuju 15 dan seterusnya. Tapi kalau udah injek kita pakai RPM 14 tapi diinjek itu udah nggak mau di angka selanjutnya, hanya mentok di 14, dioper aja yang lebih rendah, karena kalau dipaksakan itu nanti akan panas, radiator, indikator radiator itu akan naik. Jadi ininya kayak gitu, kalau ditanjakan kita ikutin mobil, jangan di lob, ikutin mesin aja. Usahakan RPM ya 14, 15, 16. Soalnya gini, kalau misalnya kok kita RPM nya di atas 15, itu juga akan lebih boros seperti tadi yang saya katakan. 100 meter kan tanjakan, kita lob RPM 20, 22 atau 19 dengan tujuan nanti di tanjakan, pertengahan tanjakan atau di puncaknya tanjakan mobil masih bisa naik. Nah itu malah justru boros, karena apa? Yang harusnya di tengah tanjakan itu, tengah-tengah tanjakan, kalau kita itu cuman ngikuti mobil terus udah ada RPM turun kita kok oper ke yang rendah, maka RPM kan akan stabil. Tapi kalau itu di lob kayak gitu, akhirnya RPM kita tinggi sedangkan mesin itu sebenarnya rodanya udah mulai melambat. Dari RPM tinggi otomatis kan turun-turun, tapi kita tetap masih injak gas dan itu akan terbuang sia-sia bahan bakarnya. Itu menurut sepemahaman saya kayak gitu ya. Saya udah meraktekin, hasilnya kayak gitu. Intinya kuncinya ya, selain RPM itu kuncinya itu telaten. Kalau bawa itu telaten, maksudnya jangan ngebut-ngebut lah. Telaten, efektivitasnya itu telaten bawa pelan. Soalnya gini, seirit-iritnya kalau kenceng pasti nggak seirit kalau kita bawanya itu pelan, dalam arti telaten ya. Memang sih ada sopir yang kenceng tapi irit, tapi tetap aja keiritannya itu tak seirit kalau kita bawanya pelan. Jadi santai, slow, RPM paling ya 14, 15, lebih dari itu pun juga 16 seperti yang tadi saya katakan ya lur. Cuman itu doang, semoga bermanfaat ya lur. Apa yang saya sampaikan kali ini di konten kali ini mudah-mudahan itu bermanfaat, bisa dipraktekkan dan bisa dipahami. Terus makasih banyak buat teman-teman yang udah mau nyimak ya. Ditunggu lagi konten berikutnya. Insya Allah aku akan membagikan cara pengereman, cara mengemudi. Nah, kalau pengemudi susah sih ya, mungkin cara trik mengerem yang biar halus untuk di konten selanjutnya. Cuman nggak tahu habis konten ini atau habis video ini atau habisnya lagi. Cuman kalau ada kesempatan besok saya mau menyontohkan tutorialnya bahwa biar lebih halus. Gitu aja lur, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalaupun ada kesalahan mohon dikoreksi ya lur, para dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.